Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi kampanye pemenangan calon legislatif DPRD DIY, yaitu Imam Priyono Dwi Putranto, SE MSI, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 1 DIY. Anggota kelompok kami ada Davata Brisflemino, Bunga Khairunisa, Laksita Anaura Dewi, Arumiko Yati, dan Ahdan Naufal Pratama. Wilayah Dapil 1 DIY dibagi menjadi 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Kraton, Kecamatan Mantri Jeron, Kecamatan Mergangsan, Kecamatan Gondomanan, Kecamatan Ngampilan, Kecamatan Paku Alaman, Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedong Tengen, Kecamatan Jetis, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Umbul Harjo, dan Kecamatan Kota Gede. Daftar pemilih dari Kota Yogyakarta yaitu jumlah kecamatan ada 14, jumlah desa ataupun kelurahan ada 45, jumlah TPS ada 1.371, jumlah pemilih dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada 143.681 dan perempuan 156.199. Jumlahnya yaitu 299.880. Alokasi kursi dari Dapil 1 DIY yaitu jumlahnya 7 kursi. Kemudian analisis situasi segmentin. Untuk geografinya, secara garis besar, Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah. Demografi, mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta dan pelajar atau mahasiswa. Kota Yogyakarta masih didominasi oleh usia produktif dan pendidikan menengah ke atas, dengan mayoritas beragama Islam. Psikografi, kebudayaan masih dijunjung tinggi, dan kegiatan berlangsung secara berkelompok. Kemudian target sasaran kampanye. Untuk target primer, yaitu bekerja sebagai karyawan swasta, berpendidikan menengah ke atas, warga daerah sekitar keraton, perempuan, dan pemilih usia potensial. Untuk target sekunder, bekerja sebagai pedagang, laki-laki, berpendidikan menengah, pemilih pemula, dan golongan masyarakat menengah ke bawah. Dan yang target tersier, yaitu tinggal di pedesaan, berpendidikan menengah ke bawah, golongan masyarakat menengah ke atas. Untuk analisis situasi positioning, masih ada 4 kecamatan yang memiliki tingkat elektibilitas rendah dengan angka 40%, yaitu Kecamatan Mantri Jeron, Ngambilan, Umbul Harjo, dan Kota Gede. Dan kemudian sisanya sudah memiliki tingkat elektibilitas yang tinggi dengan angka 75%. Goals dan objektif. Identifikasi problem. Persaingan yang cukup ketat karena memperoleh suara yang didapat tidak jauh berbeda dengan kompetitornya, yaitu hanya selisih 7%. Tujuan kampanye. Untuk menambah suara hingga 7%. Persoalan kampanye, peserta kampanye hanya ingin mendapatkan sajian hiburan yang jauh lebih nikmat. Target kampanye, meningkatkan peroleh suara hingga 7%. Communication goals, untuk meningkatkan kesadaran atau pengetahuan konstituenti potensial pemilih. Analisis SWOT, dengan kekuatan pernah menjabat sebagai wali kota Yogyakarta, berpendidikan tinggi, memiliki latar belakang sebagai akademisi, putra daerah Dapil 1 DIY. Weakness, adanya citra buruk yang tersebar di media, karismatik yang dimiliki lawan lebih besar, strategi pemasaran politik yang dilakukan tim sukses kurang maksimal. Peluang yang dimiliki, adanya dukungan partai politik penguasa yaitu Demokrat yang mendukung kubu lawan, adanya perpecahan partai-partai lain, isu keistimewaan Yogyakarta dapat dijadikan dagangan menarik dalam pemilihan. Basis PDIP di Dapil DIY 1 cukup dominan. Ancaman, perubahan perilaku politik pemilih dengan banyaknya pilihan partai sehingga coba-coba memilih partai lain. Banyaknya dukungan terhadap partai lawan, basis keagamaan Muhammadiyah kuat mendominasi kota Yogyakarta, cenderung identik dengan partai kubu Fitri yaitu PAN. Berikut adalah kompetitornya. Berikut adalah kompetitor dari Bapak Imam Priyono. Selanjutnya adalah taktik. Yang pertama ada soft campaign.
ada iklan media massa seperti koran lokal. Lalu ada konten media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selanjutnya ada pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, dan poster. Dan yang kedua ada hard campaign, yaitu bersama-sama dan berinteraksi dengan influencer-influencer sebagai sarana komunikasi penyampaian pesan melalui podcast, Instagram Live, dan lain-lain. Selanjutnya ada bakti sosial dan juga ada terjun langsung menyapa dan bertemu masyarakat. Nah, berikut adalah daftar budgeting yang diperlukan selama kampanye Bapak Imam Priyono dari honor saksi sampai semuanya yang di total menjadi Rp889.184.190. Evaluasi. Yang pertama, analisis terhadap proses kampanye yang telah dilakukan. Menelaah kesalahan-kesalahan yang terjadi guna perbaikan terhadap proses kampanye. Yang kedua, melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran politik. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi kegiatan kampanye, apakah sudah dilakukan dengan benar sehingga tepat sasaran. Timeline kegiatan kampanye. Yang pertama ada sosialisasi melalui media cetak Kompas. Dimulai dari minggu pertama bulan Januari hingga Desember. Yang kedua ada sosialisasi melalui media sosial, platform Instagram, Facebook, Twitter, dimulai dari minggu kedua dan keempat pada bulan Maret hingga Desember. Yang ketiga ada sosialisasi bersama influencer dengan podcast atau live Instagram, dimulai dari minggu ketiga bulan Mei hingga Desember. Yang keempat ada bakti sosial, dilaksanakan pada bulan November dan kunjungan masyarakat dilaksanakan pada bulan Desember. Sekian presentasi kampanye politik dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.